Masih di Angga The Potters Podcast terkece seplanet bumi. Yo. Gua agak mikir nih. Bener. Mikir bener apa enggak ya? Oh iya juga. Bener lah, satu planet bumi ini ngebahas soal Lampung dan sekitarnya ya cuman podcast ini ya. Satu planet bumi ini ya, maksudnya yang ngebahas tentang musik, lifestyle, untold story. Cupang kali ya. Cupang, lu liat Cupang di Lampung ada gak podcast yang bener-bener ngomongin Cupang? Kemarin dia ngomongin orang gila. Ya berarti kan udah semua tuh. Kemarin ngomongin orang gila dia kan lagi rame kemarin kan, kita kan satir kan ya, ngomongin soal kayak gitu tuh harus peka lah ya kan. Nah sekarang gini nih, ini ada Kiai Dide HD sama Bang Wayan The Bagios. Dia gak mau dibilang Mas Karyo. Gue kira The Bagindas. Gue bagian mananya? Sama, statusnya sama kayak The Bagindas. Apa Bian udah gemukan sekarang kan? Bian sama statusnya. Apa? Di Bagindas kan Biannya keluar. Ininya keluar. Sama. Halo buka luka aja lu. Buka cerita enggak. Dieliminasi ya. Dieliminasi atau mengeliminasi? Sama juga. Sama dia Bang. Awal. Jadi pada lu ngambil lainnya berarti rulesnya orang-orang yang pernah tersakiti atas band yang dia buat sendiri. Seru tapi nih. Itu kan masa lalu lah ya. Nah kita ngobrol di sini ini lebih ke ngobrolin soal gini ya. Gue tuh kan ada hobis. Nggak cuma sekedar itu gitu. Kan gue liat postingan lu itu Cupang isinya kan. Postingan lu Bang Wayan Cupang juga. Cupang dengan segala serinya udah kayak mobil geng. Ya kan dengan segala serinya. Gue aja sampai sekarang masih ribet bedain ini sama ini. Kecuali yang udah sering ketemu. Kadang-kadang Cupang itu kalau ngeliat gue udah gini sendiri. Bukan yang sering ketemu. Ayo lelang yang sering dilelang. Apal lo. Pasti nih. Ini Iron Man nih. Yang sering dilelang apal. Ini Megaloman nih. Ya artinya gini, cuman nah ngomongin soal lelang, yang kemarin tuh bener-bener ngebuat gua harus ngomongin ini tuh gini ya. Ada lelang yang sifatnya donasi. Ya kan? Berarti ini gak ngobrolin sekedar ikan berarti. Oh iya bener lah. Bener. Iya dong, ya kan? Iya. Sebelum kita mulai podcast tadi aja lu sempat ngucapin terima kasih untuk yang udah beli di lelang Cupang. Terus ya buat manfaat buat semua. Nggak bisa ini ya, gitu. dia ini memang kadang bisa diinformasi sedikit aja. Walaupun tadi bener lagi beres-beres tuh, gue lagi ini sebentar. Informasi sedikit. Masuk. Bahaya kalau lu cerita macam-macam jangan. Bisa selingkuhan jangan. Dia punya media soalnya. Apalagi kalau lu ngomong-ngomong, itu si Rani kemarin ada di mana dia? Nah, bisa dibahas nanti. Ini nggak cuma sekedar ngobrolin itu, nggak cuma sekedar ikan cupang gitu. Ini ada ini lebih dari itu. Ini lebih dari itu. Nah sekarang poin pertama nih. Why? Dari segala macam jenis ikan hiu, lumba-lumba. Kenapa cupang? Ya, dari kayak dulu deh. Gue jawab nih. Dari situ dulu dong. Dari situ dulu. Enggak, badan yang gede dulu yang jawab. Ya, biar ini. Dulu lah. Kenapa cupang? Satu, gue sih sebenarnya kalau gue mau dirunut dari awal dulu. Gue tuh hobi cupang tuh udah lama. Hobi cupang tuh dari semenjak gue SD malah. Bahkan saat SD gue udah pernah ngebreed ikan cupang. Walaupun dengan sedikit minim pengetahuan. Hanya nanya sama abang-abang yang jual cupang di pasar bawah dulu. Depan Ramayana itu. Gimana nih cara ngawinnya? Gimana nih cara ngawinnya? Gitu kan. Soalnya kan gue hampir setiap hari beli. Kata abangnya itu, kenapa gak coba ternakin aja gitu kan. Yang dia kasih tahu cuman sekedar cara ngebreednya kayak gimana. Nanti kalau udah 3 hari. Terus ngebreed itu apa? Ngebreeding. Maksudnya breeding. Mengawinkan. Oh ngawinin, ngebreeding itu. Okay. Mengawinkan ikannya gitu kan. Nanti kalau sudah ini diangkat indukan yang perempuan dulu, yang female-nya dulu, yang laki biarin tuh jaga anak tuh kan masih kayak gitu agak samar. Agak bingung kita kan gini-gininya. Kalau sekarang semua pengetahuan tuh ada mau dari YouTube ada, teman sendiri. Nah, dulu gue sampai nyari ke Gramedia enggak? Iya. Cara bikin itu tuh. Lagi Buku-buku, kelas berapa ya? Kelas 1 SMP aja. Dibeli enggak bukunya? Hah? Dibeli enggak bukunya? Enggak, berdiri aja. Baca aja habis pulang, besok baca lagi. Malah dulu gue pernah ngerobek loh. Ya Allah, kacau itu dosa banget. Tapi yang penting niatan mau jadi breeder ada kan? Iya, gara-gara ngerobek itu nggak jadi ujung-ujungnya kan. Nah, jadi
setelah itu hobi gue itu dulu banyak nggak jadinya karena ketidaktahuan itu, cara ngasih makan tuh apa segala macam gitu kan, banyak yang mati akhirnya. Nah setelah sekarang lagi nih soal cupang, sebenarnya gue udah cukup ketinggalan karena cupang ini lagi famous banget yang tahun kemarin sih ya, 2 tahun cupang kemarin. hias ini dari 2015 ya. Iya. 2015 tuh gila-gilaan orang bisa dapat duit sekitar ratusan juta, lo bayangin aja. Satu ikan itu jenisnya multicolor atau ikan cupang hias yang lainnya, orang bisa hargain satu ikan tuh bisa 300.000, 400.000, bahkan bisa diekspor. Nah kalau mau ngomong soal ekspor, teman gue deh nanti yang lebih kompeten, kita undang aja ke sini karena dia lebih ini. Dia harus datang ya, harus datang itu. Nah setelah itu muncullah ya masa pandemi ini. Iya, di 2020. 2020 awal itu gue tuh Gabut di rumah. Tapi awalnya gue aquascape dulu nggak? Oh iya, aquascape Dulu kan, aquascape ya, dulu. okay. Itu udah gue taklukin. Akhirnya kayaknya tantangan gue udah gue taklukin nih. Walaupun gue nggak begitu fokus banget lagi gitu. untuk Tamat ya. Aquascape-nya tamat. Hatam. karena gue nggak ini lagi. Gue nggak untuk dibisniskan gitu. Iya. Gitu kan. Untuk sekedar nenangin Hobi. pikiran, Nenangin hobi. pikiran, kayaknya seru aja ngeliat itu. Walaupun akhirnya diacak anak gue juga. Gitu kan. Nah sampai akhirnya setelah gue ini 2020 akhir, bulan-bulan Oktober, gue sama teman kecil gue, Fardian namanya, anak band juga, ngebreed ikan multi. Multi apa nih? Multicolor. Jenis multicolor. Efek gitar juga ada yang multi soalnya. Ya sama aja. Kalau ikan multi itu warnanya banyak. Kalau multi efek kan Iya banyak. Sama. banyak tombol. Iya. Banyak suaranya Banyak suaranya. gitu ya. Iya. Banyak suaranya, banyak apa namanya? Sorry sayangku, lagi di tempat Angga, ini lagi podcast. Enggak lah, kesini dulu nanti selesai itu. Nyonya ya. Ini cuman di sini aja podcast bisa ngobrol sama Iya, istri tercinta. selebihnya nggak boleh. Gitu kan. Ti, laki lu gua podcastin dulu ya. Pinjam. Oke. Bye-bye Kawan sayang. bini dia ini kawan gue sekolah. Jangan dihapus ya ini ya. Iya dong. Menunjukkan kalau podcast lu tuh Real, podcast real, yang real, dan real. bersahaja gitu. Kadang-kadang kalau kita mulai mau coba lelang cupang di sini Bisa. Telepon aja sekarang. Sambilan gak apa-apa sih. Nanti begitu kelar kita syuting, gak taunya ada yang ini kan. Ada yang deal kan. Boleh juga tuh ya. Gak apa-apa, boleh dicoba sih. Iya gak sih? Ujung-ujungnya kesini cuma mau lelang ikan Live, Iya, nggak apa-apa. live lelang ikan. Gak apa-apa juga kan. Jadi gue juga dapat pahala berarti kan. Kalau lu dapat pahala ngajak-ngajak Mau dong. berapa ya. durasi di sini? Agak panjang soalnya kalau lelang. Cupang itu bisa 4 jam, 3 jam lebih gitu. Bentar lah, Hitungannya sejam kalau lah live ya. duduk kena hernia. Kena hernia aja. Kalau nggak ada yang ngebantuin. Bisa kalau lo ini pinggang tuh bisa patah kalau itu karena duduk ganti ikan kayak gitu. Oh gitu ya. Lelang. Oh ini masalahnya juga kita gak bawa ikannya juga. Iya, ya. bawa. Nah, itu Nah juga. jadi gini, lanjut yang tadi gue bilang setelah gue coba serian multi itu dan berhasil nih dapat dari satu indukan tuh gue bisa sekitar 400 ekor ikan. Jadi semua. 400 ikan. Bayangin dulu yang gua cuman jadi satu. Mati pula itu kan. Karena gua tahu cara ngasih pengetahuannya makan. masih minim. Ya karena gini. Dulu dikasih. Ngopek buku sih di Gramedia. Katanya dulu kan ngomong Pengetahuannya selembar. Nggak ada lembar berikutnya kan. Nggak beli soalnya bukunya. Jadi cuman dikasih tahu cara ngebreednya aja. Nggak dikasih tahu pakannya Nah, apa. pakannya apa? Di lembar Iya berikutnya. gak taunya itu. Gua datang Sama. lagi ke buku itu udah diplastikin. Kalau nggak udah dirobek kawannya. Gak taunya udah yang ngerobek. Kalau enggak ditulisnya udah dipakemin. Jangan robek-robek buku di sini. Itu sama aja kalau dulu dikasih pengetahuan. Gua dulu juga sama kayak Dide. Masih kuliah awal kuliah gua ngebreed dong. Dikasih tahu bang ngawinnya gimana, dipisahin, perempuannya masukin botol, nanti kalau udah bebui turunin perempuannya. Jadi anak, tapi dia nggak ngasih tahu dong kasih makan apa. Gua kasih makan pelet gede-gede. Mati amoniak semua. Nggak ada sisa. Pengetahuan masih minim, nggak ada sisa. Sama Ikan, kayak seinduk-indukannya mati. kayak gitu. Gue pikir lu mau jawab kalau mau ngebreed itu lembarannya sama Didek.
Lu tanya Dide tuh. itu sama aja kayak iblis coba denger setengah-setengah aja kan iblis tuh nyesatin. Nah iblisnya tukang cupang itu lah. Kata dia kalau bikin kalau gua kasih tahu nanti dia yang jualan katanya. Nah, itu. Iya. Jadi nah itu tadi setelah gue berhasil pas untuk serian multi ini dan kalau nggak salah dulu juga FCCP yang pertama kali gue iniin. FCCP itu apa? FCCP itu Fancy Cooper. Fancy Cooper gitu. Jadi serian bagus juga itu menurut gue saat itu dan lagi booming-boomingnya itu. Nah di situ gue mulai adrenalin gue terpacu gitu kan. Karena segitu nyoba ngebrit sekali berhasil. Iya. Kalau ngebrit sekali nggak berhasil mungkin gue nggak terus. Drop, mungkin Ganti, drop. mungkin jualan sana dia. Mungkin ganti sepat. Sepat Cooper. Sepat multi mungkin kan. Nah jadi setelah dari situ baru nih. Nah sebelumnya sih gue nggak pengen lah langsung terjun gitu nggak. Kalau sekarang kan terjun bebas nih. Karena gue berpikir kayak gini, gue belum cukup ilmu untuk show off dulu gitu kan. Tapi gue coba-coba nih gue posting di postingan pribadi gue tuh ikan. Ada yang nanya nih. Posting aja gue nggak flash deal, nggak maksudnya gue nggak jual di situ, gue hanya posting ikan. Cuman sekedar hobi aja. Sekedar hobi gue beri. Ada yang tanya. Mau beli, tanya harga gitu maksud. Bukan, tanya ini dulu, Bang Dide, kan dia kan tahu gue Dide kan, Bang Dide, ya dong, masa dia taunya gue boril. Gitu. Ini gue patchline-nya sendiri. Gak mungkin kan Bang Aril, gak mungkin. Bang Dide katanya mainin anak orang ya, mainin cupang ya, main cupang. Masa sih mainin anak orang? Salah sih. Gue bawaannya pengen ini terus. Gue pengen roasting dia aja bawaannya. Apa kita nge-roasting aja gak usah main. Nah jadi setelah itu ada yang nanya, Bang Dide main cupang juga ya gitu. Segala macam gitu kan. Oh iya gue bilang gitu. Baru ngebreed beberapa ekor lah gue bilang kayak gitu. Dan hasilnya sih lumayan gini-gini. Serian apa? Serian multi, FCCP gue bilang kayak gitu kan. Sama mau Blue Rim waktu itu. Nah terus banyak lah yang tanya gitu via DM. Terus ada yang nanya nih, ngundang gua, Bang main ke farm dong, kata dia kayak gitu. Farm, berarti kayak sejenis peternakan ikannya gitu ya. Betul. Di mana gue bilang lokasinya? Di Natar Bang, dia bilang kayak gitu. Agak deket lah ya. Gua tanya sama, nah jadi partner gue ini, Ferdian ini, dia sebelum ngebreed memang dia udah cari tahu dulu. Cari tahu dulu cara ngebreed, cara ini segala macam. Bahkan dia selalu ngeliatin YouTube orang soal cupang segala macam. Dan ternyata yang YouTube yang dia lihat itu salah satunya orang yang nge-DM gue ini. Oh. Gitu. YouTuber cupang. YouTuber cupang. Okay. Dan memang punya farm juga besar namanya Mas Robi. Robi Mesa gitu. Itu famous banget. Ternyata famous banget bukan hanya di Indonesia, di luar negeri pun iya. Gitu. Berarti sekalian undang juga nih Mas Robi nih nanti. Kalau bisa nanti gue undang gitu ya. Nah di Natar nih, di Natar tepatnya. Dan ternyata saatnya dia ngundang gue tuh gue tanya. Gue manggil dia kan Nay kan. Ian sebenarnya Ferdian kan. Gue balik aja. Nay kata gue, lu kenal sama Robi Mesa gak? Gue bilang kayak gitu. Wih kenal lah dia bilang gitu. Itu pemain cupang terbesar. Karena gue gak ngulik-ngulik, gue gak cari-cari tahu gitu kan. Belum lihat lu farmnya segede apa kan? Gue cuma ngeliat di farmnya itu, gede juga nih kata gue kan. Lu tahu orangnya Bang? Kalau tahu. Siapa yang gak kenal Robi Mesa tuh? Cuman gak pernah ketemu ya. Kalau bertemu belum. Memang farm dia agak ini sih, agak privacy banget untuk bisa dimasukin orang. Karena aset. Nah jadi saatnya gue diundang gitu, ya udah datengin aja lah, dia bilang gitu kan. Terus gue bilang ya udah itu pemain cupang besar juga di Lampung tuh. Gue bilang oke, akhirnya gue terima untuk datang ke sana. Segitu datang di sana ternyata memang pas bulan puasa kemarin kan. Puasa nggak? Puasa dong. Oh alhamdulillah. Jangan uji gue dengan kayak gitu. Terus dia langsung vlog gue. Dia langsung bikin gue langsung kontenin gue, langsung live gue. Jadi tiga hal hari itu yang gue langsung dilakuin ke gue gitu. Live IG konten, terus konten dia bikin konten di situ. Kemudian
ngelihat farm dia. Ngelihat. Lihat farm dia. Nggak dikasih pelajaran kan? Iya. Lupa lagi kan? Buku sobek nggak dikasih. Udah. Harusnya pertama ditanya pelajaran pertama. Gue udah bingung segitu banyak. Lu Segede apa sih? Hah? Maksudnya gue kan ngebayangnya kan ikan cupang kan kecil nih segini. Farmnya semana, Wow. ya kan? Gini nggak? Ukuran tanah kira-kira 500 meter persegi. Lebih 500 sepertinya. meter persegi itu besar kan? Gede lah. Besar kan? Hampir 1000 meter. Iya. Tapi kalau total semua mungkin 1000 meter ada. Iya, Tapi gede. 500 atau 600 meter perseginya itu benar-benar farm. Wih gede banget. Lu bayangin dia memang ukuran 1 kali 1 enggak? Ya. Iya. 1 kali 1 meter. Iya, tapi banyak. Selama sebesar 500 meter persegi. Iya Pak, tapi banyak. Nanti lu cek aja banyak. ke Robi Mesa. Iya, Lu iya, cek iya. Robi Mesa, Dia juga lu ada lihat. konten kok Heeh. di YouTube-nya. Di Instagramnya juga Iya. ada. Nah di situ gue langsung ngerasa, punya keinginan pengen juga nih kayak Naik gini. nih adrenalin ya. Iya. Adrenalinnya buset. Kok bro. ada orang yang kayak gini tuh gitu kan? Ada. Gue tanya akhirnya dia bikin konten gue segala macem. Banyak orang yang tahu akhirnya. Gue main Cupang. cupang. Dari situ, nah tadinya gue mau nahan diri dulu. Saat orang tanya segala macam gue main cupang ini juga. Ya udah akhirnya sekalian gue show off juga. Iya. Gitu. Nggak lama dari situ ada buka bersama antara breeder-breeder cupang Selampung, Iya. Bandar Lampung. Lu dateng. Nah gue datang di situ. Ditanya juga gitu. Bang Dide mau tanya nih. Kalau Bang Dide kan sebagai ikon musisi Lampung. Terus sama ikon orang Lampungnya. Bisa nggak Bang? Kalau terjun ke dunia cupang ini mau kayak gimana? Iya dong. Gitu Jadinya kan kan. aneh gitu. Nah itu. Apa Nah ini mau unik. sekedar Ini jualan uniknya dong? podcast kita bro ya kan. Apa mau sekedar jualan? Atau mau apa nih? Kayak gitu. Apa mau jadi breeder Kalau mau sekedar juga? jualan aja mau jadi Seller. jualan terus itu breeder doang. Ya nggak salah juga gitu Iya. kan. Tapi kenapa nggak digunain ikon abang ini? Kayak gitu. Di situ gue belaga ngucap aja. Alhamdulillah. Gua pikir alhamdulillah. Dengan tatapan boril gue gitu, gue liatin satu persatu gitu. Nah, ada yang bisa gue berantem kan. Karena gue yang minim ilmu ditanya kayak gitu. Akhirnya gue ngucap. Tapi memang walaupun masuk belum berapa lama gitu ya. Udah dikenal belum berapa lama. Mungkin hampir sebelumnya sebulan lah ya. Sebulan. Gue udah tahu saya ritme cupang hias ini ternyata memang saling gesek. Nah, Oh, dalam sudut pandang bisnis. sudut pandang bisnis Iya, tuh kayak benar. nggak sehat. Iya, Ada benar. klan-klan gitu. Klan-klannya dia banyak. Oke. Ada pokoknya ada persaingan. Iya. Bisa dibilang sehat nggak sehat lah intinya Ini kayak menarik gitu. ini, menarik ini. Nah akhirnya di situ itu Kan kerasa. ntar dulu. Gue penasaran dia, lu ngucap apa ya? Nah itu yang gue ucap. Apa yang diucapin? Gue tadi kan udah bilang alhamdulillah gitu. Ucapannya apa? Enggak, lu acting apa di situ kan? Nah di situ kan gue bilang dulu nih kan banyak pergesekan gitu antara bahkan gue baru datang ke 3 tempat aja udah ketahuan nih yang ini suka sama yang ini nggak suka sama yang ini satu ngejelekin yang sini satu ngejelekin sini. Akhirnya di situ gue ngucap gini, gue cuman pengen mempersatukan semua breeder-breeder Lampung, baik yang besar maupun yang kecil, mau yang sellernya ataupun apanya, gue cuma pengen jadi jembatan di situ. Amin, untuk amin. bisa menyambung silaturahmi. Amin. Minimal gue tahu situasi dan kondisi, minimal gue bisa jembatanin lah. Iya. Kalau kira-kira ini ternyata gue karena gue bisa kemana-mana, bisa masuk kemana-mana, akhirnya nanti input yang masuk ke mereka juga, oh yang ini nggak kayak gini kok, Iya. yang itu nggak kayak gini Bener, kok. bener. Cuman kalian tuh cuman posisinya kayak gini, yang satu kayak begini, gitu. Jangankan kayak gitu, dalam satu kubu aja bisa macem-macem. Iya, iya. Gesekannya bisa Gesekannya tinggi. bisa tinggi. Dalam Nah, satu farm. dalam satu koloni. Kumpulan ya Kayak gue apa gua sama dia sama Lu, siapa ini sama gesekannya lu tinggi. gitu. Kita bisa ngomongin orang. Iya, iya. Yang itu tuh kayak gini. Wah parah orang tuh nggak jatuhin harga lah segala Iya, macam iya. gitu. Tapi dia nggak tahu yang dialamin sama dia sama yang dialamin sama kita tuh berbeda. Iya, iya, Walaupun iya. sama-sama ngebreed gitu. Iya, benar. Nah jadi di situ gue ngucap, ya saya pengen menjadi jembatan pemersatu segala macam gitu untuk kemajuan cupang Lampung. Dan gue pengen Lampung ini kan kalau bisa dibilang orang nyari indukan dari jenis apapun Ada. di sini. Ada. Banyak Ada di sini, ada. banyak. Kayak Lampung di itu kayak untuk di luar- cupang udah diakuin Gila, sebenarnya. diakui. Sudah Cuma, diakuin. ya Bang ya, cuma kadang-kadang ada orang ngambil indukan di sini yang indukan kelasnya dibawa ke sana, terus dia coba breed, dia crossing,
ngakunya dari sana. Saat Sana udah- itu mana sana? Banyak. Ya bisa Oh, kemana kemana aja Indonesia. gitu. Banyak banget yang kayak gitu. Jadi akhirnya ada juga yang orang Lampung sendiri ngebreed, dia beli di mana gitu ya. Masih daerah Lampung nih. Beli di daerah Lampung itu juga indukannya bagus, tapi dia ngaku belinya dari Medan. Dia takutnya gini, karena dia ngaku dari Medan jadi nilai jual dia tinggi. Tinggi. Atau beli dari Aceh tuh dari mana. Kan kita ketahuan tuh dari cupang tuh, cupang yang bagus-bagus indukan tuh dari sini gitu kan. Iya kayak lu tadi nanya gue, indukan dari mana? Gue juga bingung, gue dari dikasih kawan gue. Apalagi belum lagi gue yang ngambil. Nah kan. Iya. Tapi ada yang ngaku-ngaku gak sih? Ini dari ini gitu. Ketahuan gak kalau dia ngakunya Tapi ini dari secara mana genetik kalau orang yang breedernya nih ya, dia bisa membedakannya. Oh, bisa dia Walaupun bedain. orang itu berbohong, dia bisa tahu. Bisa tahu. Alur genetiknya itu karena di setiap breeder itu punya ciri khas sendiri dan itu nggak bisa ditipu. Bisa Sama kayak kita ngelukis gitu loh. Lu bohongin orang itu lukisan gue nih. Cuman kalau ada yang punya lukisan tuh bohong nih orang ini. jadi- Lukisan si A ini. Iya. Jadi ini apa namanya? Secara simpelnya samanya kayak gini enggak? Kalau lu denger musik Indonesia, ya udah pasti punya karakter. Iya. Saatnya ada orang ngaku ini lagunya lagu gua, sedangkan lu tahu lagu-lagunya oh ini lagunya Kangen Band. Terus ada band lain yang ngebawain lagu itu. Ini lagu gua nih. Kan nggak mungkin Kayak banget. nadanya nada lagu-lagu Kangen Iya, Band. iya. Nah iya, itulah. Iya gitu. Jadi orang tahu genetik. Makanya kalau nyemplung ke cupang ini kayak menyelami dunia baru. Iya. Enggak. Sebenarnya hampir sama entertain sama ini. Hampir Hampir sama. sama. Iya. Tapi kita di sini tuh bisa jadi bukan siapa-siapa enggak? Iya. Bukan siapa-siapa, benar-benar kayak dunia baru gitu. Iya. Kayak kita tahu kawan-kawan baru, apa circle yang baru Circle juga yang gitu, baru. pergaulan yang baru Karakter juga. yang baru juga kan Ah, ah. pastinya kan beda juga. Iya, ngomongin. beda. Nah sekarang gue pengen tahu ini dari tadi ngomongin breeder. Apakah setiap breeder tuh punya ciri khas ngebreed? Punya. Punya ya. Dari Bang Wayan lu deh. Kayak gimana Bang? Apa Oh. ini kan ngomongin apa namanya ngebreed? Itu punya lu. Oh iya. Gue sering Salah dia, semangat bener. Habis Gila kita nih kayak orang Lampung bener. Woi, itu punya lu. dan dipotong tuh, jangan dipotong itu. tahun gitu. Setiap breeder itu punya ciri khas. Dari dia breeding oke. itu punya ciri khas. Nah, dari mulai pemilihan fasilitas breedingnya. Nah, lu kayak gimana Bang? Lu sendiri? Iya kalau gua sih masih UKM mikro sih. Masih pakai bak, breeding juga masih pakai Bak itu maksudnya? bak biasa mandi? buat cuci piring itu nah yang hitam itu. Oh, Karena iya, gua iya. kan UKM mikro. Ember. Yo, Oke. breedingnya masih tidak skala besar gitu, Oke. masih 1-2 biji. Gua breeding itu hanya menggunakan tembak-bak kecil gitu. Beda dengan kawan-kawan yang sudah jadi breeder besar. Ini bedanya cupang cewek sama cupang cowok itu apa sih? Beda lah. Kayak mana maksudnya lu cupang cewek? Kalau kayak- cupang cewek itu begini. Kalau cupang cowok ada ini. Bolok banget gitu. Tapi dia wajar enggak. Iya dong. Dilihat dari- ini kan kita wajar dong. Cupang ya cewek kan? dan cupang cowok. Nah, banyak kan kayak gini nih. Kalau cupang cowok itu rata-rata kayak gini badannya. Oh, dari body. Dari body. Kecuali cupang cowoknya patah pinggang. Kalau cupang cewek banyak kan begini. Nah, mak. Lebih gemuk. Sasnya agak gemuk. Nah, gendut di perut, gendut di bagian bawah dan agak Dan putih. kelihatan kok formnya juga Iya. udah tahu kan. Dia dari segi ekornya lebih kecil daripada Iya, yang ininya. dari yang pada Oh gitu, oke. Jadi lebih- Terus gimana lu ininya Bang? Ngebreednya ini ala apa Bang Wayan? Iya Nah, lah kan? gue ya. Gue bilang tadi, gue bilang masih pakai nampan, gue jodohin aja. Terus gue udah lahir, gue pengetahuannya udah agak nambah nih. Gue kasih Artemia dulu anakannya. Habis itu baru gue kasih kutir, pindahnya mah tetap ke bak. Iya. Bak hitam. Bak hitam agak gede. Karena memang kondisi di rumah juga tidak terlampau lebar. Iya. Kita memanfaatkan space rumah. Nah tinggal nanti mikirin genetik kan. Minimal genetik gue bagus aja. Gue gak bilang genetik dari mana. Iya, genetik siapa atau aku genetikin gue gitu. Yang penting pokoknya keluar ikan aja. Warnanya bagus udah titik gitu aja. Breeder- Laku dijual. Breeder konvensional banget sih. Jadi Iya. secara rulesnya sama seperti dia. Tapi Iya. kalau cara gue beda. Pertama kali selagi gue ngambil
bak untuk pemijahan, gue solawatin dulu. Ini setingkat lebih maju nih. Gua salawatin dulu nih. Breeder syariah. Kayaknya dia punya jampe-jampe nih supaya ikannya banyak. Setelah itu kalau gue ajak ngobrol. Bagi sih bacaannya. Ayolah. Panjang bacoannya. Mudah-mudahan ya kamu jadi mempunyai keturunan yang baik. Iya. Soleh dan soleha gitu kan. Cupang soleh dan soleha. Enggak cupang soleh dan soleha itu. Enggak cupang soleh dan soleha itu apa? Ya kalau jadi gede aja cupang yang bagus bentuknya segala macam. Terus kalau seumpama lagi mau dilelang dia langsung ngedok gitu kan. Iya. Itu kan menurut soleh. Menurut apa kata Tuhan. Iya. Kan? Soleh berarti dia. Soleh kan. Kalau yang enggak soleh itu berarti males. Dia tidur kuncup. Pura-pura lemas. Mau dijual Pas dia dilelang lemes. pas dilelang kayak gini. Ya gimana enggak lemes waktunya tidur dilelang. Lelang jam 4 pagi. Bangun kerja. Benar. Emang ada posisi cupang lemes gitu tuh ya? Ada. Karena lelang itu rata-rata waktunya malam. Saatnya Oh. cupang. Lu memang nggak bisa ngelihat ikan itu kapan Lemes. tidur ya, karena dia nggak bakal bisa menjem. Iya. Cupang tuh ya begini. Tapi kalau dia diam ya dia tidur. Namanya. Kalau enggak mati. Kalau nggak gini udah. Kalau dia posisi dia mati aja matanya masih melek gimana? Iya. Dajjal kan itu cupang kan. Tuh kalau orang nggak bisa diginin. Wih, kena azab itu bro. Gua baru tahu ada cupang soleh dan soleha. Ternyata cupang soleh kalau dijual itu harus cepet ngedok. Neng soleha sekarang gua tanya. Kalau dikawin anaknya banyak. Iya. Nurut dia nggak ngelawan sama laki. Nah, itu itu kategori dia. cupang soleha. Nah, Iya, jadi iya. kalau pas kita panggil dia udah ngikut ke tangan kita sendiri. Gak perlu nyusan gini susah. Pokoknya jadi ngitir. Baru ini gua dengar ada cupang soleh dan soleha. jadi setelah itu kan istilah aja tahun. Dibahas panjang bener selesai. Dia senang bener lo salah tadi senang bener dia. Istilah baru aja. Jadi setelah itu Gua pakai istilahnya nih ya. Jadi setelah itu ikannya kan sudah mulai besar nih. Kalau gua kan secara syariah nih kan. Jadi setelah gua dapat lelangan ikan ini, ikannya berapa persen untuk donasi amal jariah gitu. Iya, Makanya cupang syariah. Tuh intinya cupang soleha dan Endingnya di soleha. situ. Endingnya di situ. Ngebritnya beda ya. Beda. Nah, tadi lu belum ngejelasin gimana lu ngebrit tadi. Sama kayak dia. Sama. Cuman gue pertamanya diawali kan bismillah, terus itu sholawat dulu. Oh gitu. Gitu. Nah perlu space berapa meter kalau di rumah bang? Untuk apa nih? Untuk apa namanya pengembang biakan ini gitu maksudnya kan? Kalau space itu yang uniknya sebenarnya cupang. ya. Uniknya cupang tuh Uniknya cupang itu di situ. Kita berpikir mikirnya, kita yang memanfaatkan space itu, bukan kita harus perlu space berapa. Oh, Kita yang memanfaatkan gitu. space. Adanya space segitu ya Ya. pakai aja gitu sebenarnya gitu ya. makanya orang itu gampang banget untuk ngebreed cupang karena dia nggak dengan lokasi sebesar apapun bisa diakal-akalin aja. Iya, Segini beda. aja nih, ruangan lu ini kayaknya kosong. Kayaknya kita bikin ini aja. Iya. Indukan. Bukan tempat lelang. Bukan. Tempat bagus lelang tuh. di sininya. Iya. Karena kita bisa bikin itu model rak-rakan juga. Iya. Bisa. Kayak Karena apartemen ya, kayak Iya. apartemen ya. Karena butuh tempat sebesar apa sih segini palingnya? Iya. 90 kali berapa senti Iya, gitu iya. ya. Dia sudah bisa. 60 kali 90 itu udah bisa untuk Ngawinin, ngebreed ngebreed. ikan gitu. Sesudah dari yang tadi di breed dipindahkan ke situ, bisa besar gitu. Bisa sampai 300 ekor bisa di situ. Itu yang membedakan dengan arwana. Kalau arwana kita butuh modal yang besar, space yang besar, hasil yang besar. Iya. Kalau cupang ini kita memanfaatkan space yang seminimal mungkin untuk hasil yang besar. Oh. Tuh. Gue gak perlu ceritain lagi. Nah, dia dari si kecil ini lahir sampai dia bisa dijual, maksudnya layak jual tapi itu butuh waktu berapa lama? 3 bulan setengah. 3 bulan setengah, 4 Oh, dia bulan. udah 3 bulan. Karena 3 dia kan bulan, 4 bulan dia kan udah bisa. dimulai dari maksudnya warnanya dulu dari baskel dulu. Iya, ada Berubah ke prosesnya. Selo tuh warna yang seperti warna kulit ya, warna kulit. Warna yang daging, belum warna ada daging, iya. Sampai dia mutasi warna yang sesuai dengan kita inginkan Iya, gitu iya. kan. Kadang nggak mutasi. Dan nggak semua 300 ikan itu bisa jadi Perfect. warna yang kita inginkan. Iya. Nah, Bisa itu nggak gimana semuanya tuh kalau perfect? kalau
Nah, lu Berarti gimana kategorinya tuh? Si lu itu lu gimanain tuh? Iya, Nah, si yang gagal tadi si tuh yang kayak gagal gimana? itu Yang Iya, gagal itu. itu biasanya kalau gua ada yang Jual larinya murah. ke kali, ada yang larinya apa namanya? Sumbangin ke anak disumbang kecil. ke anak kecil, ada juga yang larinya ke Sumbangin ikan ke arowana. Jadi pakan ikan arowana. Nah, Ya gitu. iya. Sudah standarnya. Sudah standarnya lah. Tapi kalau gua nyucin ke kali aja karena gua nggak punya ikan predator. Iya. Oh, Ya anak kecil mau ngambil lah. Tapi yang itu nggak anak Karena kecil. memang udah nggak, maksudnya nggak ada harga lah gitu. Iya. Dan itu tergantung genetik nggak? Heeh. Kalau genetiknya sudah bagus, sudah kuat. Sudah pasti dia Karena kan ngeluarin. kita perlu crossing berkali-kali tuh. Hmm. Jadi indukan sama indukan punya anak. Di cross lagi tuh anaknya dengan ini gitu kan. Punya anak lagi di bawahnya. Biar sampai dia kalau supaya udah kuat genetiknya, dia dikawinin lagi itu udah jadinya Persis. hampir. dari 100% 70% udah jadi semua. Sisanya yang gagal-gagal gitu. Kalau awal-awal apalagi genetiknya nggak kuat, kalau kita ngomongin istilahnya F1, F2, F3, Iya. F4 gitu lah ya. Itu bisa sampai cuman berhasil 20% ada. Ya itu Sisanya yang gua gagal. alamin pertama-pertama. Dari 420% berarti cuma jadi 8. Ya kurang lebih 80, segitu lah. 80 ekor yang bisa awal-awal itu, sisanya gagal semua. Iya. Tapi dari 80 ekor itu bisa nutupin produksi yang Iya. 400 ekor. Karena Iya, satu itu kan ikan maksud itu gua kan bisa kalau- ini. Ya itu yang gua alamin karena genetik gua entah berantah, hasilnya juga entah berantah, tapi pelajarannya bagaimana caranya nganuin ikan itu jadi baik gitu loh. Nggak, Karena ada tapi- prosesnya. Tapi gue perhatiin Bang Wayan nih, dia ngebreeding tuh cuek banget loh. Maksudnya dia nggak peduli nih ini dari mana, yang lu lihat bagus aja. Oh oke, ini bagus, terus lu breed gitu. Men, Dia- gua juga main cupang dulu kagak ada modal makanya itu asal muasalnya. Dia tuh modelnya gini, datengin lu bukan orang. Gua gak kayak gitu. Oh, nggak gitu ya? Nggak gitu, enggak. Jadi kalau ternyata lu bilang gak Ada ada cara yang modal lebih gitu. halus, ada cara yang lebih halus. Ada cara lebih halus. Gua ngerti cara ngawininnya, ngerti cara makaninnya, ngerti cara ngerdainnya. Teman gua yang nyerah dong. Yang nyerah main ikan. Udahlah bang, lu aja bang yang ngeberitin bang katanya. gitu. Kayak gitu cara agak pintar juga. Gue pikir Satu sih. kayak orang nunggu mending dong. Sekali sih, sekali sih. Sini gue lanjutin. Kalau dia kan kayak gitu berarti. Itu sama aja kayak anak kecil. Ambil aja ikan di rumah. Itu yang putih, yang besgel. Bang itu aja yang bagus, kena tampar. Itu yang mau dijual itu aja. Enggak bang, yang itu bang yang bagus. Kena tampar nanti kamu. Kalau Enak kayak aja. gini, yang lebih ininya lagi, lu pernah kan mending dong kan? Pernah. Kan mending dong. Lagi seru-serunya udah mau ngadepin yang besar-besar nih. Udah ngadepin Raja, lawan-lawan yang tangguh kan. lawan raja. Ada orang yang sini gue mainin. Kayak gitu dia. Dia ngerasa lebih pintar mamanya gitu. Selain mau Sini gua kawinin, sini gua kawinin. Padahal mah jadi banyak juga enggak. ya kayak gitu. Jadi semua orang itu nggak punya apa namanya? Punya kayak punya apa ya? Kayak punya Insting. karoma masing-masing kalau Iya. untuk ikan cupang. Agak berat karoma. Iya. Kayak punya keahlian Dia- masing-masing. iya. Bener, Iya, emang iya. bener. Kayak gue kan akhirnya kan komitmen dengan gue bilang gue menyambung silaturahmi. Akhirnya gue tuh bikin tour de farm. Oke. Gua. Programnya Dide. Programnya gue tour de farm sama lelang amal jariah. Jadi gue tour de farm itu gue selalu datangin lubukan ke lubukan, bahkan dari DM orang tuh bang datangin ke tempat saya bang sini. Ya bukan gue memanfaatkan gue sebagai public figure, bukan Iya. gitu ya. Tapi ya karena lebih ke komitmen gue untuk Iya. menjalin silaturahmi dari Dunia antara cupang itu ya, breeder-breeder itu. breeder ini. Memang ada beberapa breeder yang gue hindari, termasuk dia gitu ya kan. Ini gara-gara gue gak ngasih alamat kemarin apa. Gue minta alamat dia ngebit ikan gue Iya, untuk jadi donasi. pas lelang. Untuk donasi, dia kan donasi kan gue. Kan dia jadi kayak gini. Di Lu lagi lelang. gue lagi lelang donasi, dia masuk. Oke. Ya udah dia masuk. akhirnya ngebit ikan gue, ngebit ikan lelang gue. Akhirnya apa kata dia, donasiin lagi kayak gitu. Jadi dia bayar aja. Iya. Jadi macam-macam kalau di lelang donasi gue nih orangnya ada yang model kayak dia gitu. Dia nggak niat ngambil ikannya, cuma pengen ikutan donasi, Donasi pengen aja. seru-seruan aja. Ada juga yang benar-benar butuh ikannya. Ada juga karena kayak gini nggak. Lu kalau minta donasi sama orang, ayo dong donasi kita kumpul untuk ngebangun ini Iya. segala macam. Belum tentu orang mau. Nah benar itu, caranya Belum tentu orang berbeda-beda. mau. Apa? Tapi dengan cara lu beli ikan ini, terus lu dapat ikannya, kemudian lu tanpa lu sadari duit di situ udah bagian dari amal jariah. Udah dapat ikan,
udah dia kalau dia ngebit gue naikin live bareng gue, kemudian abis itu dia boleh request lagu gue, lagu apa aja, kan udah dapat semuanya. Jadi orang ngerasa seneng lah, happy lah, nggak sia-sia lah dia nge-beat daripada gitu. sepama minta duit sih, lu sini lu duit lu. Iya. Itu akan jauh lebih tidak bagus. Iya kan? benar. Gitu. Kan kita gue paham sih maksud lu ngargain orang lah 100, misalkan harganya 100.000 gitu. 100.000 tuh duit juga men ya kan. Upaya men nyari duit 100.000 sama mau ngasih duit 100.000. Gitu. Ini kan lebih kayak pengen ngebuka hati orang aja. Bahwa makanya gue juga pengennya amal jariah itu yang gue sumbangkan ini untuk pembangunan TPA, masjid, terus itu pesantren atau rumah tahfiz. Gitu. Karena bukan gua nggak mau nyumbang ke yatim piatu, bukan. Karena gue lebih pengen ya gue dengar kata Ustadz Adi Hidayat sih, berzakat dan cerdas gitu. Dengan cara seperti lu punya duit 50.000, lu mesti pinter juga nih untuk apa namanya, sedekahin untuk itu. Tahu arahnya sedekahnya kemana. gitu. Kalau mau lebih jangka panjang ya ke amal jariah itu tadi gitu kan. Karena saat itu bisa sampai hari kiamat selagi tempat itu digunakan apalagi kalau untuk tahfiz Quran ya. Berapa huruf yang dia ucapkan itu menjadi amal buat kita sendiri. Buat orang yang ikut berdonasi itu. Nah gitu. Makanya gua arahkan ke sana gitu. Yang melakukan donasi cupang ini pertama kali siapa? Lu atau udah ada sebelumnya? Mungkin ada. Sudah ada sih. Tapi di luar ya, di luar ya. Tapi yang untuk mereka, Lampung nih ya. Dia di Lampung gue no. Iya. Nah sekarang gini Bang Wayan, apa reaksi lu ketika lu ngelihat apa yang dilakuin kolaborasi antara cupang dan sedekah ini gitu? Bagus lah. Donasi ini. Apa yang tidak bagus dari yang dilakukan Dide? Enggak, maksudnya sebagai penggiat cupang kan lu ngelihatnya apa ya, kalau dari tadi kan niatnya Dide kan mau nyatuin ini semua ini jadi langkah yang bagus gak sih buat itu sangat semua? Bagus sekali, bukan lagi bagus, sangat bagus sekali. Artinya kita tidak sekedar main cupang gitu loh. Itu poinnya sebenarnya. Tidak sekedar main cupang, tidak sekedar jual beli, tidak sekedar menonton cupang yang bagus, melihat cupang yang bagus, tapi ada hal yang lebih besar. Yang pertama untuk breeder-breeder di Bandar Lampung sendiri kemajuannya, yang kedua untuk amal. Iya. Yang itu kita jadi tabungan kita di dunia ini. Iya. Nah, gitu. apa yang mendasari lo bikin berdonasi? Oh, terinspirasi dari luar apa emang dari dalam diri? Dari ya sebenarnya gua gini, silaturahmi itu enggak jauh-jauh hubungannya dengan bersedekah pasti. Iya. Ya kan, silaturahmi pasti ada hubungan dengan sedekah. Karena gini, gua itu di lelang cupang gua tuh bukan hanya cupang gua sendiri. Cupang orang juga nitip. Jadi ada orang yang ngelihat. Berarti Bang Wayan bisa titip cupangnya? Bisa. Banyak. DM Banyak. ke gue itu. Bang Dide, aku pengen ikutan cupang donasi dong. Dia kirim cupang dia 5 ekor. Terus ada lagi dari Bang Dide, saya mau kirim dari luar kota bahkan. Numpuk daftar entry itu. Enggak. Untuk pengen ikut cupang donasi ini. Karena mereka kalau mau nyumbang lihat duit langsung mungkin. Ya, mungkin tidak bisa gitu. Nggak bisa. Tapi Tapi pas mereka kirim, lo breeding dulu gak? Buka kartu lu. Gue mau tanya lu breeding dulu gak? Iya kan? Ini fair dong, pertanyaan fair dong ya kan? Kalau gua jadi biar temen-temen tahu juga kan? Enggak tahu lah. Pemirsa, Dide gak breeding ya kalau Gua ikan nggak cupang. breeding. Karena begini nggak. Gue selalu apa ya? Itu tuh dalam bentuk amanah sih. Amanah. Nah, iya kan? Jadi kalaupun mereka tuh pasti nyelipin 1-2 ekor untuk gua. Oh, itulah yang di breeding. Iya, itu yang di breeding ya. Kalau memang masuk, ya gua breeding. Kalau memang enggak masuk kelasnya, Gua jual. Ya gua lelang itu tetap dipotong donasi. Iya. Jadi begini, pamannya Bang Wayan kasih ke gua nih. Dek, gua ada 5 ikan nih Dek, buat didonasiin aja lah. Dia bilang kayak gitu nih. Ini ada ikan, Pama. Gue lebihin 1 buat lu nih, gue kasih yang bagusan nih ini. Oh makasih banget Bang Wayan, gue bilang kayak gitu kan. Jadi 5 ekor ikan itu benar-benar gue donasin full donasi. Iya. Hasil penjualan itu benar-benar nggak gue potong sedikit pun untuk gue. Iya. Gitu. Langsung benar-benar laku 100.000 dari lelang. Laku 200.000 kesini. Bahkan gue pernah lelang ikan. Gue dapat 2 jam waktu itu lelang ikan, dapat uang sekitar kalau nggak salah
1.800.000. 1.800.000 2 jam. Iya. Gue lelang ikan itu. Dan keluar dari punya gua hanya 2 ekor. Sisanya punya teman-teman semua. Oh. Punya gua pun dipotong 10%. Iya. Ya, dipotong 10%. Akhirnya gua tim sama kawan gua. Kita hanya dapat 80.000. Sisanya yang lain 1.500.000 sekian itulah yang didonasiin. Karena semuanya titipan orang. Ya, karena begini, kawan-kawan. Nah, untuk orang yang dapat cupangnya dia terima ikannya. Lu kirimin itu ongkirnya yang nanggung siapa? Kalau di dalam kota, gue datang langsung. Oh, lu anterin. Kalau dalam kota. Tuh, ikut tuh. Bahkan saat gue ke Jakarta kemarin, gitu kan, kebetulan ada pengiriman di Jati Bening, Bekasi. Gue datang. Iya. Serius lu. Serius. Lu Iya, boleh lihat postingan benar. gua. Bisa dicek di IG dia. Bisa di postingan gua. Dan setiap gua udah dapat duitnya untuk pas gue penyerahan itu. Nah itu yang banyak di ini. Kenapa gua mulai lelang donasi ini? Enggak. Ada yang di luar sana bikin donasi juga gitu kan. Mungkin mereka per setiap hari Jumat aja Jumat berkah namanya donasi Jumat berkah gitu ya. Potong berapa persen gitu. Atau Allahumma shalli sayyidina Muhammad. Ibaratnya di luar sana tuh ada juga cupang-cupang sultan yang ngomongin ini sebagian didonasi tapi nggak jelas nih bener nggak didonasi. Iya. Gitu. Makanya iya. setelah itu gue antar duitnya langsung, gue videoin segala macam sampai ketemu takmir masjidnya gue kasih. Yang di Natar tuh gue lihat tuh. Karena gue ngerasa gue nggak ria. Itu bukan duit gue. Iya, itu amanah. Itu lu yang di Natar tuh gue ngeliat tuh. Iya. Itu dari mana? Daerah mana itu? Di daerah Natar, Merak Batin. Iya, Merak Batin. Enggak, hampir semuanya. Iya. Bukan hampir semuanya, memang semuanya. Iya. Semuanya. Jadi alhamdulillah sudah 5 kali gua udah nganterin uang itu ke masjid-masjid yang lagi pembangunan TPA atau lagi pembangunan masjid atau lagi tahfiz Qur'annya. Gua langsung anterin ke ini. Gua videoin dan gua upload gitu. Karena untuk mengurangkan Pertanggungjawaban lu. Iya, Lu benar. kan, itu namanya hulu ke hilir ya, bukan ria lah. Kecuali ujuk-ujuk nggak ada donasi, lu tahu-tahu kayak gitu. Mungkin gitu. aja bisa Nah, di match kayak gitu. di-match kayak gitu. Nah sekarang kita bicara metode lelang lu. Mungkin ada yang mau belajar juga nih ya Iya, kan? boleh. Kan ada yang nggak mantau nih misalkan gitu. Ngelelang cupang tuh kayak gimana bang? Awalnya harus kayak mana? Harus kayak gimana? Awal metode lelang gue tuh pertama kali. Lu live lah ya, live IG. Pertama kali gue selalu mulai. Artinya gini ya, nggak harus di IG, bisa di Facebook, bisa di mana-mana aja di gitu. Telegram Oke. bisa. Bahkan gue sampai grup WhatsApp. Oke. Karena Nah, jadi kalau lelang gue di IG itu pertama kali, gue selalu untuk mancing followers untuk bisa lihat itu gue. Iya. Lu tunggu followers ngumpul gitu ya. Ngumpul dulu semua gini-gini dan gue jelaskan ini lelang donasi. Lelang donasi karena sebagian besar ini akan disalurkan ke masjid ini. Ya. Tujuan Oh gua sekarang, lu sebut masjidnya. disebutkan. Gua sebutkan pertama ini masjid yang ini sekarang. Kemarin udah di masjid ini. Maksud gue kenapa gue berpindah-pindah? Biar itu skupnya amal jariahnya luas. Iya, kebagi-bagi. Merata gitu kan. Nah kemudian gua mulai 1, 2, 3 lagu baru kita mulai lelangnya. Ceng-ceng keluar ikannya. Keluar ikan-ikannya. Bid mereka tuh masuk keluar. Open bid. Harga di awal 100.000. Bukanya 100.000. Terus next bidnya itu kalau mau naik Berapa? Dia per berapa? bisa 10.000, bisa naik 20.000 iya, atau iya, bebas iya. jumping gitu Setelah, kan. iya. Jadi kalau gue bikin OB 100, next bidnya 20, bebas jumping tuh Bebas loncat. Jadi kalau Mau langsung seumpamanya 200. 100.000 ya. Kalau mau ngikutin rulesnya, next bidnya 20 berarti 120. 120. Iya. Habis itu naik lagi, ada yang nimpah lagi 140. Nimpah lagi 160. Kalau bebas jumping 100. Kalau bebas bisa jumping langsung ke itu 200. bebas. Langsung ke 2 Pokoknya 100 juta langsung ke misalnya. 300 bisa. Bisa ke sejuta. Bisa Iya. sejuta langsung bisa kayak gitu. Nah, dari situ baru kita bisa lihat nih. Kan kita kasih waktu kan 3 menit dari sekarang, Jiger. Waktu mundur. Sesudah waktu habis, kita kasih waktu delay ya. Sebut 10 kali. 10, 9. Orang untuk buru-buru. Timpa lagi nih gitu Iya. kan. Timpa lagi. Timpa nih. Waktu sniper, waktu cemas-cemas. Maksudnya ini waktu terakhir nih. Waktu cemas-cemas. 10 sampai ending close. Di bawah close, dari harga ikan itu kita buka OB 100, bisa jadi 550, Oh, 570. Closing di bawah close pencitraan. Kenapa gue bilang di bawah close pencitraan? Kadang-kadang orang itu pengen gaya-gayanya aja. Setelah close ya, ditutup, baru dia bikin 580.
atau sejuta. Aslinya mah buntu itu. Nah, padahal mah buntu. Aslinya mah buntu. Close pencitraan. Dan bukan gitu lagi, Kak. Oke. Masalahnya ada lagi ya, BNR. Apa itu? Beat and run. Jadi BNR itu orang yang belaga ngebeat, udah dia jadi pemenangnya, Nggak dibayar. hilang, ghosting. Oh, ghosting. Dicari-cari dibayar. di DM, nggak jawab. Banyak kayak gitu, Banyak banyak. kayak gitu. Babi Itu musuh bener. kita. Ya itu untuk kegaya-gayaan aja. Makanya kalau gue dari awal karena ini lelang donasi, amal jariah, kelewatan lo kalau sampai BNR. Tahun kamu. Tahun kamu ya, biadab kamu. Oh, Iya, tahun ibaratnya. kamu. Cuman ngomongnya pelan, biadab kamu. Janganlah kayak gitu. Lo ngomong gak begitu. Mak kamu. Mak kamu. Mak kamu BNR. Gitu, kan? Semua BNR. Mak kamu. Dia lagi lelang pun ngegas deh ya untuk BNR ya. Ada. Kalau untuk BNR perlu digituin. Mak kamu. Langsung kita kick ya, tendang iya, dari tendang. itu. Langsung Iya, dari lelang Mamanya, aja itu, malah. kadang-kadang kita tahu BNR itu Iya. sehari sesudahnya dihubung-hubungin nggak bisa. Oh, Bisa. itu lebih bangke lagi itu. Ya makanya. Jadi kita kita posting, kita masukin di story kita, Hmm, rame-rame kickin atau di feed kita rame-rame kick orang ini. Awas Raja BNR. Gitu. Tapi memang BNR ini memang gila, mutasi terus, dia Iya. cloning terus akunnya. Ganti nama terus. Wih, bikin Ya itu dibikin sebenarnya malu aja sekarang. orang buntu kagak punya duit sok-sokan. Belaga aja. Belaga Sultan. Makanya gue dari awal gue udah omong. Makanya gue seneng kalau dia bilang BNR, mak kamu BNR gitu. Seneng gue kalau dia ngomong mak kamu katanya. Nah kata gue, cocok ikonik kata gue. Mak kamu katanya kan. Untuk BNR Kok itu. ngegas ya. Bapak kamu, kalau ada bapak kamu parah lagi tuh. Jadi Tapi belum ada satupun sultan gokil yang nawar sampai 15 juta dari jumping. Mana banyak. Tapi bukan, gue belum di postingan lo ada nggak? Di lelangan. Belum ada yang ngejumping benar-benar kayak satu. bukan yang nggak mungkin ya. Iya, pasti bukan ada. nggak Di mungkin. harga 100.000 tiba-tiba nih sekarang bisa ngejumping. Tiba-tiba dia langsung 15.000. Oh, kalau kayak gitu sebenarnya kita perlu waspada sih Perlu sebenarnya. waspada. Kadang-kadang bisa jadi. cek dulu akunnya, cek akun bener. iya bisa jadi cek akun dia nggak verify, nggak bagus gitu. Banyak juga sih Banyak laporan juga. kayak gitu. Jadi kita gak bisa nebak sih sebenarnya Iya. kalau untuk Tapi di enggak, maksud gue udah pernah closing belum ada sultan gokil yang kayak gitu? ada. Bukan ada. kita ya, di luar sana ada, di luar sana. Tapi gini, banyak settingan juga nggak? Ya itu tadi mau gue bilang. Ya. Itu kadang, nah gue yang lelang, Gue yang ngebit, dia ngebit, nah lu juga ngebit. Tiba-tiba udah masuk range gope, dia ngebit masuk 2 juta. Nah, 2 tapi juta. kawan sendiri gitu. Kawan Dengan sendiri. harap-harap ada biar orang yang ngangkat yang bawah, deg 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 deg. Iya. Memang ikannya bagus. Iya. Naik lagi ke 25 sekali mau. Gua lagi deh, iseng naikin lagi. Naikin Beat lagi jeger gitu kan. Gak tanya kenanya ke dia. BNR juga lo berarti. Memang udah ini. Udah Kadang-kadang ngobrol. diperlukan itu. Kita perlu sandiwara dulu nih ya. Iya, benar, Mama, benar. Gua mau buka perdana. Kadang-kadang itu buat untuk pencitraan akunnya. Kita perdana nih, gua, lu, mama bertiga nih kawan ya. Ya, sama kayak tim lah, sama kayak tim. Tim ya. Buka ikan memang bagus. Masuk dia. Gua buka OB 500 mama gini. Masuk lu 600, masuk lu 700. Yang lain ikut, ada yang lain ngikut nih. 800. Lu masukin 1 juta gini-gini tet. Itu enggak cari untung. Tapi mentok-mentok pokoknya di harga tinggi aja. Tinggi Oh, ini sampai udah harga berat 3 gengsi juta. aja dia. Juga 3 juta. Pokoknya dia nggak mau lepas. Tergantung sirsiran dia. Pokoknya ini cuman untuk pencitraan. 3 juta oke. Nggak ada yang mau nawar lagi nih. Orang kita sendiri nih. Sengaja 3 juta. Udah. Transfer dia. Pama dia transfer ke kita balikin. Iya. Kan kawan sendiri. Iya. Dibalikin itu di posting tuh. Udah transfer ke gua. Transferannya aja, balikannya jangan diposting dong. Iya, balikannya jangan posting. Kita chat lu nanti enggak gua transfer lu ya. Lu balikin ke transfer ke gua. Ya pastilah udah Iya, connect kan, iyalah. udah connect. Nanti gitu lagi, kayak gituin ritmenya set sampai akhirnya kebentuk wah. Kalau di akun ini lelang gila ikan-ikannya ditawarnya sekian-sekian. Tapi dengan catatan ikannya berkualitas ya. Dengan Tapi ikannya jangan berkualitas. harap kalau ikan yang nggak berkualitas seperti itu. Nyampah lu sama aja. Apa sama aja. Masa mau serian yang ece-ece toto iyalah. ditawar orang 3 5 juta 3 gitu. Nah itu, tapi gua nggak menyikapi baik itu. Iya. Karena gini, apalagi untuk gua ya, lelang lelang donasi gini ya segala macam ataupun gua nggak main lelang donasi juga. Buat gua itu namanya
lu mau dapat rezeki tapi ngebohongin orang sih Iya, gitu. iya. Lu kenapa nggak real apa adanya? Iya, Karena bener-bener. pencitraan itu lama kelamaan, lu tau lah namanya Ketahuan. pencitraan. Bakal ketahuan. Iya. Akhirnya ujung-ujungnya akun lu sepi nanti. Lebih baik apa adanya, jalanin apa yang lu bisa. Saatnya udah kayak gini, bagus sendiri. Orang udah lihat, pakem. Yang ini model real, pasti yang real itu yang dicari. Saatnya udah Iya. ketahuan, lu bingung mau setting kayak gimana lagi. Iya. Orang udah keburu subjektif kan. nanti. Makanya perkara kita akun itu banyak follower nggak semudah yang kita Nggak semudah pikirin. Iya. Dikit Makanya- follower tapi dia memang terpercaya nggak ada masalah ya kan. Untuk kita otomatis ya kalau kita mau lelang ikan itu follower harus banyak kalau kita mau Iya laku gitu. Itu nggak semudah yang kita pikir tiba-tiba kita baru buat akun Instagram, Facebook tiba-tiba bisa Lelang. pengikutnya 40.000, 30.000 nggak semudah itu proses. Ada yang akun gini, Bang Wayan. Ada akun 79.000 nih. Ya, pas giliran lelang ikan harusnya akun 79.000 tuh akun beta loh. Iya. Akun khusus cupang. Iya. Followersnya 79.000 sumpah. Kayak gitu. Pas giliran lelang ikan yang nonton 20 orang. Harusnya itu yang dibilang tidak ideal gitu. Harusnya Tidak dengan ideal. akun yang segitu dia bisa di atas 300 orang, Iyalah. 400 Lebih orang. baik akun itu jumlahnya 3.000 followers. Pas giliran kita Lelang. live yang nonton 300 orang. Iya. Itu udah rekor. Iya. 10% dari followernya. Iya. Ntar ngomong beta tadi itu. Nah kan beta fish. Apa? Beta ini itu apa sih? ikan. Bahasa Latin kan. Beta ini. Beta itu Oh, ikan. Bukan bahasa Manado, bukan beta. Bukan. Awalnya gue kira begitu, gue searching kan. Beta tree. Speaker beta 3. Sendal, beta. Bata. Beta punya cerita kan. Gua pikir- Awalnya kayak gitu. Yang Karena gue bingung lah kalau beta jualan beta. Yang bingung kan beta jualan beta. jual diri dong. beta jual beta ya kan. Lu bayangin ini. Situ homo. Beta jual beta. Jadi pertama kali, gua itu tertarik bukan tertarik main cupang. Oke, lurusnya beta itu ikan. Iya. Kenapa digabung Bahasanya. selalu ada beta fish? Nah, Ikan dong berarti. itulah ini. Ya kadang mau keren-kerenan aja. Oh. Kalau udah beta ya udah, jangan pakai fish lagi gitu kan. Nyindir akun gua lo. Beta habis Lampung. Gua gak tahu ya. Lu kan cuma tulisnya lu kan DS. Iya. DS beta pis Lampung. Itulah berarti norak ya. Gua kan norak. Gua roasting aja ya. Enggak, karena beta itu cupang. Iya. Nama lain dari cupang. Oh, beta itu cupang. Cupang. Fish itu ikan. Fish Oh, itu ikan cupang. Ya, Beta fish Ya, itu kalau berarti. udah cupang ya udahlah nggak perlu lagi ikan Oh, iya, lagi iya. gitu kan. Bahasa Latin dari cupang tuh beta berarti. Nah, Oh. jadi gue tuh pertama kali ya, gue pengen show off tuh, wah seneng lihat nih, Mas Enda Ungu. Iya. Enda Ungu kan buat juga tuh, Enda Betascape. Iya. Kan. Gue pikir awalnya juga karena dia kan orang Manado. Iya. Beta tuh, beta. Iya kan? Beta. Iya, Iya, beta. pola pikir gue sama kayak lo. Iya. Saatnya gue belum, tapi setelah gue searching beta tuh apa? Oh cupang Hmm, gitu. Lu di bahasa Inggris pun, kalau sumpamanya lu translate atau segala macam, apa mah? Saya mau ikan cupang ini, ya keluarnya tuh beta. Oh. I want beta, gini gitu kan. Iya. Nah jadi yang pertama kali mendasari gue kenapa gue main itu juga Bang Enda Ungu awalnya kali. Nah ada satu icon yang unik banget di cupang ini ya. Dia nggak pernah terstruktur, nggak pernah ada pembentukan apa namanya struktur kayak Organisasi. pemerintahan gitu. Iya. Tapi cupang ini punya presiden, Dewa Gembel. presiden cupang. Iya, Unik. ada presiden cupang. Ada presidennya. Iya, Yang oke. belum ada itu sekretarisnya. Sekda. Sekjen Mau lu ya? Kagak. Ada kalau gaya-gaya lu udah perut buncit itu kalau lu pasti pengen jadi pejabat ini, pejabat cupang. Sekda. Anjir. Anjir gue suruh jadi sekjen. Jadi Bang Dewa Gembel. Si Juli juga gemuk. Lebih gemuk dari gua. Siapa? Juli. Presiden Jepang ini gimana? Oh, Jadi presiden cupang itu dia tuh nggak pernah menyematkan diri dia sebagai presiden cupang. Oh, pengakuan dari Pengakuan semua. dari orang-orang. Oke. Itu orang gila banget, humble banget orangnya. Gue kan pernah datang kemarin kan ke Jakarta kemarin. Ke? Gua Ke presiden. ke presiden cupang gitu. Siapa Gue tanya presiden? langsung sama dia. Siapa sih, Bang? Dewa Gembel. Dewa Gembel. Lu Dewa Gembel. Dewa Dewa Gembel. Gembel. Oke. Itu Apa perlu gue buka? Apa itu? Video call, Orangnya. video call, video call. Orangnya. Boleh juga, Boleh ya? boleh juga. Kasih lihat.
akun Cupangnya Dwi Gembel. Orangnya nyentrik banget. Di Kalau di Sepintas mirip punk rock. Ternyata bukan punk kalau rock. di musik Iya. sama kayak Anto Hood, bener nggak? Iya benar. Anto Hood Meli. Eksentrik orangnya. Nih, eksentrik orangnya. Orangnya modelnya begini. Oh iya. Nih. Dwi Gembel ya. Nanti lu cari. Ini Presiden Cupang. Ini orang yang sangat dihormati di dunia percupangan. Walaupun dia nggak pernah mengkultuskan diri sebagai presiden. Jadi awalnya gini, kalau gua bikin vlog gua kemarin, gitu kan, gua bikin YouTube gua kemarin di tempat dia. Jadi gua bocorin di sini, gua belum keluar, lu udah keluar semua ininya. Ya kan gue kan tayangin belum keluar. Tayangan ini kan ngiringin dulu. Nanti kan kalau dibocorkan orang tahu nih ada YouTube loh, kan belum keluar. Jadi saatnya mereka pas dia bilang kayak gitu, kenapa bang? Gue bilang, kok bisa dijadi sebutan Presiden Cupang? Bukan saya yang ini, kata dia. Awalnya, jadi dia itu memang udah main jadi YouTuber ya. YouTuber Cupang itu memang humble banget orang itu. Orang dia beli cupang di pinggir jalan, enggak. Harganya 50 enggak? 50.000. 50.000, dia beli 300. Oh. Dia beli 400. Tujuannya emang buat bantu aja gitu. Bantu aja, karena dia tuh dari YouTube itu memang dapat essence besar. Besar. Terus dia sampai dicaci maki orang lah kayak gitu. Nah itulah cara berdonasi orang di Cupang itu berbeda-beda. Didi dengan gayanya, Bang Dewi juga dengan gayanya, atau yang lain-lain pun tidak menutup kemungkinan nanti ada gitu. Sampai akhirnya kan famous tuh. Dicaci maki itu gimana? Dicaci maki itu gini loh. Jadi dia tuh YouTube-nya naik ya. Jadi sampai kayak dia ini kan di dunia Cupang tuh daun ketepeng itu daun obat lah ya. Iya. Daun ketapang tuh daun obat. Di dia daun ketapang. Jadi dia cerita nih, dia nyuruh orang nih, dia cerita di daerah Tanjung Priok kan itu ada pohon daun ketapang di pinggir laut. Dia nyuruh orang situ pengepul sampah tadinya, suruh pungutin itu, nanti saya bayar, gitu kata dia. Dia bayar, akhirnya dikumpulin ada daun-daun itu direndam dulu, dikeringin, akhirnya dikasih ke dia, dibayar 600.000. Habis itu dia dimasukin dalam akun YouTube dia jual sama Bang Diwe ini. Babe Diwe ini dijual. Dipaket-paketin gitu, dipakai nama dia, dipakai foto dia di situ dijual karena dia udah terkenal. Laku lah 6 juta enggak, dari 600.000 laku 6 juta. Dia sampai nyari lagi orang tuh mana. Nggak ada lagi. Mau dilebihin. Orang itu ternyata pindah ke kelurahan sebelah. Bukan orang itu menghilang tanpa wujud. Lu udah pikiran mistik otak. Malaikat maksudnya, malaikat. Jadi dia tuh Penghuni Tanjung Priok. dicari orang itu. Pindah kelurahan. Mau dilebihin sama dia. Nah itu yang famous akhirnya. Adalah netizen masuk, wah enak banget lu ya. Kayak gini, sampah aja jadi duit. Iya. Nah sayangnya Babe itu, bukan gue bilang baper sih. Orangnya, ya udahlah kalau emang lu gak suka ngelihat gue kayak gini, gue berhenti nyari ini. Iya. Jadi semua omongan netizen itu Diambil hati. Kata gue bilang sama Babe, udah rezeki lu Be. Gue bilang, Iyalah. lu begini, lu naik dari YouTube dari ini segala. Bahkan dia buat jasa live ya, pertama kali itu dia yang bikin jasa live juga. Akhirnya udah nggak main lu bukan lagi, udah kayak gitu dia. Pokoknya udah nothing tulus aja dia. Nah, saatnya famous YouTube dia dari Net TV nih. Kalau nggak salah dari Net dia bilang waktu itu si Panji apa namanya? Panji yang Sang Petualang. Datanglah nyari dia nih liputan tahun 2015. Datang nyari liputan dia, mau ngeliput dia ke rumah dia itu. Nah Panji tuh bilang, nah kita sekarang mau ngedatengin Presiden Cupang. Iya. Presiden Cupang Indonesia nih. Karena dia mungkin Panji tuh asal ngomong aja. Karena dilihat dia kan orang ini kok. Dari pengakuan orang akhirnya presiden itu. Bukan dari kok hasil pemilu ya, breeder. Iya. Ada pemilu breeder enggak? Enggak ada makanya. Itu kan tadi di WA tadi dapat dari pengakuan dari orang-orang. Karena dilihat dia kok sama orang lain baik, ini segala macam gitu dari YouTube-nya. Makanya dia sebut Presiden Cupang. Setelah diundang di TV juga disebutnya Presiden Cupang. Sampai akhirnya dapat pengakuan Presiden Cupang gitu. Artinya bakal hadir Gubernur Cupang gak sih? Itu yang udah gue bilang ada-ngada tuh. Iya. Gubernur Cupang. Ngadi-ngadi. Gubernur Cupang. Adanya tiap daerah dong.
Pasti lu pengen juga. Tapi sampai akhirnya Pokoknya kalau dia jadi gubernur Jepang, lu tetap jadi sekda, Bang. Oh enggak, gua mau jadi follower aja. enggak, jadi Pol PP ya. Pol PP. Ketua Pol PP gak apa-apa. Iya, Tenang aja. Juli. Bisa cincai. Juli. Daun ketapang gampang. Nah jadi itu karena dia baper, jadi saat ini sekarang dia bilang ke gua, kalaupun dia diundang ada kontes-kontes cupang, dia nggak mau ada foto dia di situ. Oh. Tidak mau dia Tidak kayak mau dikultuskan gitu lah ya. Dia nggak mau ada di-expo, foto iya. dia di situ, ada julukan presiden cupang nggak. Iya. Udahlah, pokoknya gua gini apa adanya. Orang kalau mau panggil gua presiden terserah, mau julukin gua ini terserah. Tapi kayaknya gue pernah baca itu gara-gara ada sindiran di IG apa kalau nggak salah. Sebenarnya lebih pantas mana? iya ada pembandingan dengan ya kita kalau bermain cupang ini kan Beredar lama lah. bener-bener lama ya, kita nggak tahu sih pengakuan orang itu seperti apa kan. Iya. Dia mulai kayaknya goyang waktu gue baca di IG itu ada yang lebih senior main cupang, Lebih pantes. lebih pantes Oh, jadi terima presiden itu. Jadi presiden cupang. Lah, akhirnya kan kayak gitu dia. Akhirnya Iya. dia jawab. Gua ini bukan mau gua. Benar, kayak benar, gini. benar. Gitu. Padahal nyebutkan orang. Iya, gitu. pengakuan. Iya. Makanya dia akhirnya pengen melepas presiden cupang, tapi nggak bisa. Iya. Karena Sekarang itu bentuknya pengakuan. kalau mau dibikin struktur, ya harus ada presiden cupang segala macam. Dipilih siapa? Presiden stand up ada kan? Ada presiden stand up. Presiden cupang mau dibikin, semua ngerasa mampu. Semua merasa gua lebih pantas, gua Iya. lebih lama, gua lebih senior. Iya. Kayak gitu. Makanya ya sudah, itu udah nasibnya, udah nasibnya Babe Diwe Iya. itu diakui orang Karena sebagai presiden. famousnya dia, ya itulah dia mendapat pengakuan itu akhirnya. Apa sekarang kalau seumpamanya anggap lah lu dijadiin orang presiden cupang karena memang kemampuan lu soal bridge, soal pengetahuan lu tahu semua. Orang sampai anggaplah juri udah bisa bilang tahu semua kan soal cupang segala macam. Apa mau tetap ngundang lu datang segala macam untuk dihormatin lebih daripada Babe Diwe? Enggak juga. Artinya kan bukan selesai cuman hanya bisa breeding, genetik bagus. Banyak kalau yang seperti itu banyak, tapi pengakuan orang loh. Pengakuan orang. Gila ini gak cuma ngobrolin sekedar cupang doang ini kok jadi Iya. panca ini. Panca. Jadi panjang ini. Gila ya bisa lebih dari. Tapi gue sekarang tuh ngelihat fenomena sedikit yang agak ya dari 2020 sih sebenarnya gue ngelihat model lelang live itu. Sekarang ini lelang-lelang agak bergeser nih. Kok banyak LC ikut lelang ya? Jadi LC ada pergeseran gitu. Memang tadinya ada daya tariknya. daya tarik yang Oke. ada jualan yang lebih entertainment lah. Jadi LC-nya tuh nemenin di situ, Iya. ikut masuk Jadi di room juru lelang. gitu kan. Ayo Bang, ini ikannya bagus, Iya, gini gitu ya. Sekarang lebih ke sana gitu. Jadi ada buka jasa lelang. Jasa lelang. Jasa host. Tapi yang dulu itu banyak, misalnya kayak Babe Diwe gitu ya kan sudah juga sebagai breeder segala macam jasa lelang. Tapi sekarang ini orang yang tidak ada sangkut pautnya dengan ikan, lelang. Model seksi doang. modal seksi doang, ikut di dalam. Iya. Bahkan ada yang transgender. Masa sih? Pernah lo ya? Mau tahu. Jangan ah. Jadi LC-nya, jadi hostnya. Jadi hostnya ada. Masa sih ada transgender? Baru tahu gue. Apa akunnya? Makanya lihat jakunnya. Iya juga. Ada. Itu udah santer kok. Gue gak ada jakun men. Lu mau kok beda dengan Kang Ayep ya. Kalau Ayep memang sengaja dibuat kayak gitu kan. Buat nge-host. Kalau Aib mah bener-bener laki. Bener-bener Enggak, yang laki. di luar emang ada. Ada. Gue baru tahu. Nanti lu gue tunjukin ini. Nanti aja ya. Ya. Apa itu? Ada kok ada. Itu udah santai. Gue lupa lagi cuman ada kawan gue yang tunjukin kemarin. Suka diganggu-gangguin kok itunya. Itu bahkan ngomong, itu ada pentilnya kan segala macam kayak gitu. Beneran ada kayak gitu. Jadi udah ngerambah ke sana, entertain banget sekarang. Iya. Iya. Jadi orang nggak tahu cupang tapi kok Iya, ikut. itu ada di situ. Ada yang pengen jadi host, pengen buka jasa lelang. Awalnya dari ngebit punya, ada yang yang buka lelang collab juga. Udah besar lalu tahu pasti bintang film juga. Iya. Ikut ngebit di sana, berasa sultan ngebitnya gede-gede segala macam, ujung-ujungnya buka jasa lelang. Oh. Siapa? ada- Karena udah dianggap sultan, wih gila sultan. Tapi kalau lu lihat algoritmanya atau rulesnya, lain Runut, ininya, ternyata yang timeline-nya. ngebit ini aja. Iya, bisa Iya. dibaca Bisa akhirnya. dibaca. Oh tarik garis Kalau ternyata. orang menyikapinya, Siapa bintang bener gak filmnya? sih? Bener gak sih? Parnas. Hah? Parnas.
Itu modal lama. Macing-macing gue. Ngebongkar aib orang sih. Kalau bukan hanya ngasih clue-nya. Siapa? Parnas. Kayak gitu lah ya. Wah, Parnas gak main cupang. Pokoknya kayak Dia gitu. mau main film Main itu. film tante kok dia. itu. Jangan manjangin lagi gitu. Soalnya rule sama gue deket deh. Jadi kayak gitu. Banyak. Bang Enda Betascape juga buat buka jasa lelang juga. Buka jasa lelang. Mikaela, Mike Tipek juga. Tip X segala macam. Anak-anak band banyak kan. Anak-anak band Jadi ya. turun main cupang. Ya karena faktor pandemi ini gitu. Benar. Bukan karena ini ya. Karena satu hobi. Hmm. Hobi terus cari kesibukan mungkin kan kayak gitu. Punya waktu luang akhirnya cupang. Bang Wayan, cupang lu yang paling mahal, jagoan lu itu apa bang? Yang gak dipunyain sama orang? Ya nggak ada, semua Nggak orang ada. juga punya. Oke, cupang jagoan lu apa? Ya kalau sekarang sih masih pegang Black Series sih. Oh. Avatar Black Series. Kayak mana dia colornya Black Series? Tipenya warna dasarnya hitam pekat legam dengan titik-titik biru dan hijau. Ada juga yang titik agak ke gold sedikit. Gold. Jadi rintik-rintik di badannya tuh gold. Dan itu asli cupang buatan Indonesia. Ya benar. Asli breedingan Indonesia. Vietnam gak punya, Thailand gak punya. Black Series itu? Black Series itu Ya itu asli kebanggaan bagi kita juga Indonesia multi, terutama. Itu uncak lu lah ya istilahnya ya? Ya semua juga orang juga Semua punya. orang tuh punya uncaannya itu. Uncaannya. Uncaannya Lu? Black Series. Punya lu? Ya sama itu juga. Black Series juga? Bu gila uncaknya di situ. Tapi ya itu tadi. Genetik mana? Oh. Jadi lu punya Black Series, punya Black Series. Belum tentu genetik kita sama. Ternyata genetik Pama punyanya si Ganes tuh. Kalau lu ngambil punya Ganes, berarti genetiknya bagus. Oh. Di cupang tuh kayak gitu enggak? Maksudnya memang udah diakui dari kualitas. Ya sudah jadi udah pasti jaminan Iya, gitu. iya, iya. Bahkan bisa dilihat dari kulit hitamnya, di dalam kulit hitamnya ada luxurinya, bisa Iya. kayak gitu. Bisa kayak gitu. Gila. Sedetail itu. Nah tapi itu kita perlu belajar banyak Iya. seperti itu. Tapi fair nggak sih kalau kita, tergantung gen juga sih ya, apa ngebedain. Oh cupang gua lebih bagus dari cupang ini lebih bagus dari cupang ini gitu ya. Itu biar orang yang menentukan sih. Nggak fair juga ya Nggak kalau fair, bisa nggak kayak fair, gitu ya. Nggak bisa Memang kayak harus didetailin dulu, diamatin dulu. tergantung ini ya, tergantung buyernya ya, tergantung para biddernya juga. Dia rata-rata kalau udah bidder tuh rata-rata tahu kok. Dia tahu. Ya itu kalau ini bagus. Kalau kata gue sih bagus genetik itu pengakuan sih. Pengakuan. Oh balik lagi ke Kita situ nggak ya. perlu kita gembar-gembor kewar-kewar kalau memang ikan kita itu sudah diakui bagus, orang yang akan menilai, bukan Iya, kita iya. meninggikan diri Sumpamanya nih kita. ya, sumpamanya nih Bang ya. Umpama gue ngambil dari dia. Ya. Ternyata setelah gue breed ikan itu, gua kawinin ikan itu. Jadi semua. 90% jadi. Iya. Iya. Dan warnanya bener-bener sama kayak induknya. Iya. Gitu. Gue ngambil lagi sama dia. Jadi lagi. Berarti dia punya line yang bagus nih. Punya bang ini bagus. Lu dapet dari mana? Gue sendiri. Umpama kata dia. Jadi kalaupun nantinya dia dijual ke orang lain. Saatnya punya dia barang habis nih. Saatnya barang habis nih. Saatnya orang lain tuh jual. Lah kan gue udah tahu nih, paham punya dia. Ada orang yang jual. Lelang gitu. Gue lihat. Ini kayaknya genetik punya si Bang Wayan nih. Gitu. Gue belilah. Gitu kan. Ini genetik Wayan ya. Papa kayak gitu. Gue DM via DM. Iya bang gitu. Ya gue beli. Kadang-kadang orang yang nyiptain genetiknya aja saking jual. Dia gak save indukan. Iya. Hilang udah genetik yang dia buat. Iya. Oh bisa gitu. Bisa ya? kayak gitu. Bisa. Gue ya. Saatnya dia tinggal satu ya bang ya. Paman tinggal satu atau dua. Saat itu dia breed kan. Brers. Gak taunya mati semua. Lagi sial mati semua. Tak karena cuaca atau Putus apa segala macam. genetiknya. Mati semua. Seinduk-induknya mati. Ada kayak gitu. Ada. Banyak kejadian. Akhirnya dia nyari lagi. Siapa yang pernah beli punya gue ya. Iya benar. Dibeli lagi. Nggak bohong, benar. Itu kejadian sama gua. Benar. Kejadian sama gua, bukan gua yang ngalapnya. Maksudnya dia gua dikasih ikan sama dia nih, ya. Ternyata ikan dia tuh yang pas diinin mati. Iya induknya. Dia bilang sama gua, "Bang, yang waktu itu gua kasih ada enggak, Bang?" Nah, gitu. kita cari lagi, balik lagi mundur. Ada Bang, gua lagi di breed. "Bang, gua minta satu ya nanti ya kalau seumpamanya itu lahir." Kan lu kawinin sama punya gua waktu itu kan satu pair ya. Iya, maksudnya satu pair itu satu pasang. Iya, gue pasang. Iya bang, gue minta satu yang besgal aja. Bayangin aja, besgal tuh yang gagal. Oh. Yang gagalnya aja gue minta. Dia bilang kayak gitu. Ya nggak mungkin lah gue kasih lu yang gagal. Gue bilang kan pasti gue kasih lu yang bagus ya. Orang lo aja ngasih gue yang bagus. Orang lu kasih kok. gue yang bagus, gue kasih lu Masuk yang gue besgal. Intinya kasar ngomong kayak gitu. Dia cuman pengen
Balik minta lagi dia aja. genetik dia lagi Iya. gitu untuk pegangan dia. Karena dia udah gak pegang lagi. Gue juga pernah kejadian begitu. Gue harus balik lagi mundur ke kawan gue minjem lagi hasil itu. Bisa kayak gitu. Jadi Oh bisa pinjem lu juga ya ini ya? enggak, gue kayak gini. Gue breeding, gue ngawinin. Kejadian anaknya nggak jadi, indukannya mati. Nah, yang pertama kali gue breeding yang awalnya, anakan perawalnya, ada yang gue bagikan ke kawan gue nih. Gue kasih lu satu pasang. Nah yang keduanya mati semua dong, nggak bisa nerusin. Sedangkan yang pertama sudah habis, gitu udah nggak pegang. Kita harap-harap indukannya bisa nerusin. Makanya kayak gini, orang tuh kalau udah jual cupang, saatnya dia tahu line dia bagus ya, dan dia pegang udah tinggal sedikit. Iya. Saatnya kawan kita mau beli, lu breed ya. Oh. Pesannya pasti kayak gitu, lu breed ya. Iya gue breed bang, ini bagus ini. Maksudnya jagaan nih, saat Iya. gua habis ada. Iya gitu Kita ya. bisa ngambil terusannya. Nggak, Gitu. nggak mutus mata rantai berarti ya. Alhamdulillah gue bisa jawab sekarang nih. Kalau lu nanya 3 bulan 4 bulan yang lalu bener-bener buta gue juga. Mau ngomongin soal cupang gue Iya. gak tahu apa-apa. Iya Kalau kan. saat ini alhamdulillah udah banyak input yang masuk. Karena Iya. gue kan datang ke semua lubukan. Dia kan kalau apa namanya posting tuh ya. Suka ada serinya kan. Ini apalah ini segala macam. Ini serinya apa? Ada kode-kode angka lah segala macam. Gue bilang ini mobil apa ini? Mobil Honda apa mobil yang dia jual? Kalau kode-kode angka sih sebenarnya untuk lelangan dia. Lelangan dia. Oh. Supaya Tapi nggak kalau serinya, multi Nemo, Yellow Cooper. series. Tuh kan kayak nama-nama mobil kan. Yellow Cooper Kenapa lah. Cooper? Karena dia badannya kecil. Cooper kan kecil. Iya. Terus dia bawa lain apa tembaga gitu ya. Kayak ini. Apalagi lain tembaga itu. Di badan dia itu ada warna sisik emas. sisiknya. Ada sisiknya. Gila sedetail itu ya berarti. Harus detail. Kalau memang Ma- berbicara cupang gitu. Jadi kalau Sorry yang Avatar tadi bawa Iya. tembaga itu Avatar. Avatar. Jadi kalau kan ada dua sudut pandang nih, ada orang yang bocil-bocil ini kan ada yang tukang beli-beli aja ya kan. Ini kan ada sudut pandang breeder, yang ketiga tuh ada sudut pandang awam kayak gua nih ya kan. Kalau gua tuh kan ngeliat ya temen ya kayak lu tadi tuh dari awal lu tadi tuh. Lu hobinya ada yang tukang beli aja tapi dia nggak ngebreed. Kalau mati dia beli lagi. Kalau mati Ada dia yang beli kayak lagi gitu, ada. buat dia Ada, selama buat matanya. Karena gini, Iya. enggak. Hmm. Kita main cupang ini ya, kalau orang yang beli-beli aja. Ingat waktu cupang itu rata-rata cuma 1 tahun, 1 Satu tahun setengah tahun. paling lama. Paling lama. Umur cupang itu. Mm-mm. Jadi kalau sumpamanya yang lelang itu rata-rata dia kalau nggak mau dijual kembali atau dia untuk jadiin indukan biar dia bisa terusin generasinya. Nah ini maksud gue di situ nih bridgingnya. Sebenarnya target pembeli cupang ini siapa jadinya? Apa kolektor atau apa? Siapa sih target? Ya pembelinya? target pembeli cupang ini akhirnya Sesama sesama hobi. breeder. Terus ngapain ribut-ribut berarti? Sesama breeder kan breeder ini ya banyak yang mantau kita kalau dilelang itu Iya, breeder juga kan. Namanya kalau udah nama jelasnya beta udah jelas breeder. Iya. Yang mau beli kita tuh beli. Tapi kalau udah namanya sendiri Krisyanto apa Iya. siapa berarti dia memang kolektor Iya. atau dia penyuka cupang. Untuk Atau yang senang-senang baru aja. main belajar. Iya. Belajar gitu. Kan harapan kita kan orang-orang yang mau belajar, Iya, yang mau belajar ngebreed atau memang suka cupang. Harapan targetnya di situ Targetnya di sebenarnya. sana. Tapi pada akhirnya yang beli breeder semua Iya, gitu ya. mereka akhirnya setiap lelangan masuk cuma mau ngeliat genetiknya, mau ini Iya. kalau nggak cocok atau gue udah punya pindah lagi. Atau mau ngeliat LC-nya ya nggak? Hah? Ngeliat LC-nya. Mau ngeliat LC-nya aja, menggodain aja. Hai. Habis itu pergi. Ada juga satu, Papa di tempat kita ada yang lagi itu Dinda namanya. Dia host ya. Host maksudnya dia buka jasa lelang juga, tapi kadang-kadang dia keliling dari live satu ke live yang lainnya gitu kan. Kalau dia masuk, Dinda masuk kan. Kita coba naikin ya bareng, live bareng. Oke. Masuk dia bareng. Udah mulai tuh. Bawah-bawah. Hai Dinda apa kabar? Gini masuk tuh komen-komen. Wah hati-hati Dinda. Kalau gue lupa pagerin langsung. Hati-hati penyamun udah mulai keluar nih. Gitu kan. Iya udah bukan mau ngebit lagi ngegangguin Si Dinda host-nya ini. aja. Akhirnya esensi live-nya hilang. Silapnya hilang. Jadi si Dinda ini live-nya dia siapa yang lagi lelang dia ikut naik live bareng gitu. Dia cuma kadang memperkenalkan diri dia. Tapi akhirnya kita support. Gitu. Saatnya Iya. dia akhirnya buka jasa lelang kita support. Oh Karena gitu. dia mungkin sekitar 2 bulanan ya. 2 Iya. bulanan dia masuk ke room-room orang. Diajak naik, Iya. diajak naik.
Akhirnya dia buka jasa lelang sejamnya berapa ratus ribu atau 100.000 bisa gitu. Bisa ini kan lumayan buat dia gitu Iya, kan. Zaman Lagian begini, Iya. siapa mau ngasih duit 100.000? Iya, benar. Nah, makanya dia gue bilang tadi dia kan. hanya membantu. Pama kita udah kasih rules ya, Pama lu si Dindanya, coba lu pakai jilbab. Gitu kan. Apa jilbab? Tapi si Dinda ini ngerti cupang. Awalnya pasti nggak ngerti. Iya, tapi dia belajar lah. Harus Dikasih ngerti tahu kan, itu Bang ikan sebenarnya. apa nih Bang? Oh ini Nemo Cooper. Usia sekian, usia 4 bulan Iya. gitu. Harganya sekian. Nah, dia ngomong, "Ayo teman-teman, ini jasa Nemo Cooper, terus itu ini usianya 4 bulan, digas abang-abang semua kayak gitu. Iya. Tapi akhirnya dari situ juga yang jasa lelang yang tidak ngerti cupang akhirnya Nitip. paham jadi breeder juga akhirnya. juga, Akhirnya iya. berternak sendiri juga gitu. Karena buat dia saat dia live sendiri, dia akhirnya yang nonton lebih dari 30-40 orang. Kenapa gue pasti berpikiran kenapa nggak gue jual cupang gue sendiri Iya. aja. Iya, benar. Ya itu akhirnya mengarahkan dia menjadi breeder gitu. Jadi top klan cupang paling top apa nih? Paling bagus. Ya untuk Ada saat ini sih. Masih Blackfish itu. Series. Black Series itu. Iya sih kalau klannya memang yang ini kita berbicara dari harga jualnya atau Iya. karena berbeda nih kacamatanya. Kalau kacamata, Nah itu maksud gue Berbeda kan. kacamatanya. Maksud gua, Kalau memang dilihat dari harga jualnya, mungkin klan tertinggi untuk Black Series sekarang masih. itu Tapi harga jual. kalau kita berbicara soal selera setiap orang berbeda-beda. Ada mau dia Black Series, mau dia Dia nggak suka, apa, dia tetap pegang multicolor yang memang sekarang harganya lagi anjlok. Iya. Dia tetap menyukai multicolor. Ada orang yang seperti itu ada gitu. Oh, Nggak, jadi yang kalau saat ini yang satu color sama multicolor itu lebih mahal yang satu color. Gitu, enggak? iya. Gitu. Kalau mau diomongin Misalkan ya. merah aja Iya. merah sama gitu. kayak kembang nih. Sama kayak nah kembang iya nih. benar-benar kalau dibilang sama kayak Kalau kembang. ibaratnya bunga gitu ya. Bunga anggrek kan macam-macam warnanya. Gua anggap multicolor anggrek. Harganya segitu-segitu aja. Iya. Tahu-tahu muncul nih Janda bolong. janda bodong. Heeh. Janda bodong kan bisa gila-gilaan harganya kan. Ada macam lagi janda bodong ini, janda bodong yang ini Iya, gitu-gitu iya. kan. Lagi naik nih. Orang lagi minatin banget. Anggrek di situ-situ aja. Iya. Nanti janda bodong gak diminatin lagi. Anggrek mah tetap aja segitu. Iya, Karena betul. anggrek Ya, lebih kayak enak gitulah, dilihat. sama. Stabil. Lebih banyak warnanya. Berarti status si Black Series ini kayak anggrek itu. Kayak janda bodong Kayak itu. jadi baru. Oh, Tapi gitu. Karena dia ini- fluktuatif harganya. Ini perbedaan yang gak di ikan sama di hobi yang lainnya ya. Kalau dia hobi di kembang, bunga gitu. Bisa nggak dia digabung-gabungin genetiknya akhirnya bisa muncul gen baru. Genetik gen baru. baru lagi. Tapi jenisnya tetap anggrek. Iya. Anggrek kan bisa kayak gitu. Terus janda bodong bisa nggak dibikin kayak gitu. Nah kalau di ikan atau batu akik lah. Nah, Beda dengan hobi yang lain. Batu akik lu terima apa yang dikasih alam. Iya. iya. Gitu. Titik Mau jenis nggak bisa bacan. Iya. Nggak Mau bisa jenis dia- lu nemu batu ini diolah jadi cincin bagus juga. Jenis apa ini gini. Tapi masanya pasti bisa lewat. Tapi kalau di ikan ini enggak. Tergantung semua bidernya mau kreatifnya. Gue mau gabungin serian gue dengan yang inilah. Iya, bisa dikawinin kan. Bisa. Bisa. Akhirnya Multicolor gak dikawinin sama Black Series Intinya bisa. Ya. intinya begitu. Walaupun sebenarnya harus dicari warna terang sama warna Warna gelap. gelap gitu kan. Jadinya kan lahirnya multicolor gitu. multicolor. Like lagi ininya kayak mana apa namanya Black Series itu juga awalnya kan Avatar seriannya juga. Oh. Akhirnya naik lagi ke Gordon ke ini segala macam karena di crossing. Akhirnya Kawin muncul silang, lagi. dikawin silang. Makanya bakal bertahan lamanya cupang itu karena itu. Banyak Kita bisa serian menimbulkan baru. varian baru Serian baru baru. lagi. Sama kayak corona, selalu ada virus baru Ini jenis baru. baru sampai Delta. Belum Eho belum. Sampai Z kayaknya nih. Itunya belum sampai ujung ya. Jadi kalau gue ngeliat sih masalah urusan selera ya, cupang itu ya. Ada yang tidak menyukai Black Series. Dia hanya suka dengan multi karena warnanya menurut dia indah. Itu tergantung selera. Makanya nggak bisa juga dibilang multicolor itu harganya jatuh. Kadang-kadang juga masih dia bisa beli harga tinggi. Karena apa? Dia ngeliat dari segi keindahan warnanya. Apalagi di kontes ya. Oh iya. Di kontes itu kalau kita serian multi itu serian raka kalau bisa dibilang. Karena memang banyak Iya ininya ya. Banyak warna di dalam multi. Mana namanya juga multicolor. Oke, ini pertanyaan terakhir nih. Sebelum nutup podcast ya kan. Nanti kita terusinnya sama Bang Devri. Devri.
segmen terakhir itu yang soal keresahan di Cupang aja deh. Tadinya gue mau ngobrolin soal kontes nih, tapi udahlah. Keresahan Cupang nih, apa harapan lu untuk dunia percupangan di Lampung nih? Ya. Kalau harapan gue sih di dunia percupangan di Lampung ini guyup aja sih. Iya, Guyup gitu. Maksud gue sama-sama kan banyak juga nih ya breeder-breeder juga yang bisa nge-breed, ya, tapi nggak bisa jual. Iya. Itu iya banyak nggak iya punya dong. link. Buktinya masih perlu jasa Iya, lelang. tapi dari situlah mungkin awal permasalahannya gue lihat seperti itu menimbulkan gesekan Iya, gitu. menimbulkan Jadi, gesekan tuh kayak gitu. Sebenarnya kalau kita guyup gitu santai aja soal ya kita sama lah Saling sama-sama bantu, breeder gitu. saling bantu gitu. Nggak menutup kemungkinan gesekan itu akan hilang. Jadi Tapi, jadi makanya kadang kan orang ini gue nge-breed nih, gue link gue tapi nggak punya nih, kayak gitu. Akhirnya nyerah, iya. berhenti nge-breed, berhenti main cupang. Mm-mm. Tapi apa bedanya sama akun-akun yang gede? Sedangkan akun-akun yang gede tuh kadangan dia cuman menang sering lelang aja, tapi dia ikan nggak punya, Iya. gitu kan. Nah, gua tuh pengen tuh saling silang saling asih gitu. Iya, maksudnya. iya. Jadi saatnya kita ngelihat teman kita nggak bisa jual, sini punya lu gue jualin. Iya. Mau modelnya 60 40, mau modelnya 50 mau modelnya Guyup 70 30. kita guyup gitu. Yang Saling penting bantu. dibantu gitu loh, dibantu. Itu kelebihannya tanpa gesekan. Iya. Dengan cara kayak gitu, harga juga bisa kita standarin Iya. gitu. Kalau kita udah deket-deket gini, kita bikin komitmen nih harga serian Black Series minimal OB-nya kalau dilelang 150 atau 200 atau 300 ya. Bisa sepakatin ya 300 oke gitu. Iya, Jadi kan iya. bisa harga Tahu terus ujung-ujung ada terjaga. yang jual 20.000 nanti kan. Ih Kesel ya. banyak. Iya. Seri-serian yang beda, yang lain-lain tuh Iya, banyak yang banyak. udah Cuman dimulai. ya kayak OB0 gitu nih. sih. Kadang-kadang kalau gue udah ngeliat OB0, OB20 gitu tuh. Memang sih yang diharapinnya Iya. bisa nyampe ke 300 200. Tapi apakah semua ikan yang dilelang itu bisa nyentuh ke angka segitu? Iya. Kalau gua nothing tulus enggak, karena gua untuk lelang donasi. Iya. Mau gua buat di OB 50, mau di OB 0 pun, mau di orang lakunya cuma 30.000, mau segala macam, ya memang untuk donasi. Iya. Gitu. Jadi gua nggak nothing tulus, tapi gua lihat juga nih yang mau gua OB, yang mau gua lelang nih ikannya harus jenis Apa- ikan yang iya, bagus juga iya, gitu. gitu. Nggak sembarangan Jadi minimal juga. gua buka di OB 50. Makanya di dunia percupangan itu ada istilah tidak semudah itu Ferguson. Nah, Kenapa gue bilang seperti itu? Tidak semudah hitung-hitungan angka ketika dia punya indukan, dia breeder, dia jual. Nah, banyak yang akhirnya orang terjebak di ekspektasi seperti itu. Oh enak jualan ikan cupang laku banyak mahal gini, duitnya banyak. Nggak semudah itu. Iya. bener. Kita membayangkannya enak, tapi ketika lu menjalankan, Dan lu nggak fokus, lu nggak fokus, akhirnya hancurlah dia. Makanya sekarang gue mau paling seneng bukan ngeliatin ikan sekarang. Yang jualan toples. jual toples ya? Iya, Toples gak ada dijual urusannya. toples second 20 biji 50.000. Nah ini yang gue suka. Gue gak suka ikannya. Gue suka toplesnya. Karena toples dibutuhkan semua breeder. Iya, gue suka nampungin toples. Udah kenapa? Udah nyerah ya? Udah nyerah. Gitu. Udah punya ramen itu. Sini gua semua kayak gitu. Iya. Kalau ngerasa breeder yang ini, tapi kalau ngerasa breeder yang benar gitu ya. Jika saat kita lihat tahu teman kita jarang jualan segala macam gitu-gitu, kenapa susah bener jual? Dia buka kadang-kadang live jarang ada yang nonton, Iya, gitu. jarang 2, 3. ada orang yang ngebit Iya. juga. Yaudah sini gue jualin. Iya. Kayak gitu. Harus saling kayak gitulah. Iyalah. Oh ya udah. Berarti ini nanti kita akan ada ngobrolin yang lebih obrolan yang lebih ini lagi nih, Iya. ngomong sampai ke dunia Eksportir, cupong lagi kan. Cupang internasional nih, beta fish internasional ya nanti ya. Dan lu bakal heran yang disukai orang luar itu cupang apa. Aduh, ini Cupangin tanda tanya aku ya. bang. Cupangin aku. Cupangin aku bang. Itu yang disukai orang dari luar kan. Cupang merah itu. Cupang apa bang yang nempel di leher? Kadang-kadang masuk pertanyaan gue, kan gue main TikTok juga pernah. Bang, cupang itu saya bingung, kok hidupnya di leher ya bang? Lu mau jawabnya gimana? Oh, naik Gua darah. tahu. Penggal aja palanya kayak gitu kalau mau biar juga. Gue tahu Masukin jawabnya. ke dalam. Gue tahu jawabnya. Gimana? Kalau TikTok, emak kamu. Oke, Emak geng. kamu. Terima kasih banyak ya. Nanti kita ketemu lagi ya Oke. untuk ngomongin cupang internasional ya. Bang Wayan juga gitu ya. Kalau Iya, ada oke. waktu nanti kita ngobrol lagi. Thank you banget Kiai Dide, thank you banget Bang Wayan. Guys,
Harapannya kayak gitu ya, tanpa cupang, tanpa gesekan guys. Oke, Iya. thank you banget ya. Kita give applause dulu untuk semuanya hari ini.